Superbook menghadirkan Superbook Kids Bible. Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam permainan seru. Belajar tentang firman Tuhan dengan menyenangkan, dan kalian bisa menonton video-video Superbook. Ayo, download sekarang juga Superbook Kids Bible di HP-mu. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Shalom adik-adik Superbook. Ketemu lagi bersama Karena dan Kananda di Superbook Kids Club. Kak Nanda, hari ini ada kabar bagus loh. Apa tuh? Kabarnya beneran bagus nggak, Karena? Beneran banget tahu Kak Nanda. Terus apa? Coba kasih tahu detik ini sekarang juga. Oke, jadi gini. Kak Nanda dan adik-adik harus menyiapkan telinga kalian baik-baik dan dengar kabar baik ini ya. Apa tuh? Jadi subscriber YouTube Superbook sebentar lagi bakal 1 juta subscriber loh. Tapi kapan kita bisa jadi 1 juta subscriber? Dan apa yang akan kita lakukan kalau berhasil ya kita bisa dapat subscriber Superbook itu 1 juta? Pasti penasaran kan adik-adik juga. Nanti kalau kita udah sampai 1 juta subscriber, kakak-kakak Superbook itu akan adain episode spesial yang bakal ngajakin adik-adik yang beruntung untuk ikutan syuting seru bareng kakak-kakak Superbook. Beneran? Bener banget kan Anda? Beneran? Bener 100%. Seriusan, Karena? Makanya mama, papa, adik-adik itu harus bantuin untuk subscribe biar Superbook Indonesia itu semakin direkomendasiin sama YouTube ke adik-adik lainnya. Ya, ayo dong supaya kita bisa cepat-cepat 1 juta subscriber. Betul banget. Karena terus kita hari ini akan ngapain? Seperti biasa Kananda, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab sambil menonton animasi Superbook. Terus kita juga bakalan hafalin super ayat dan super kebenaran. Alright, kalau begitu seru sekali deh. Seru banget, tapi sebelum kita mulai, kita absenin dulu Kananda adik-adik. Nice. Siapa aja yang udah nonton Superbook Kids Club hari ini? Oke. Coba kalian komen, aku mau baca. Wow, ada yang dari Jogja namanya Nathan. Halo Nathan, ada juga Tanjiro, enggak deh, Renjiro dari Karawang. Wow, ada juga Fadia dari Gresik. Terus ada Bona dan Elora dari Pematang Siantar. Hola hola. Halo. Terus ada Brewery dari Manokwari. Wow, ada Kanaya dari Jateng. Terus ada Marvel dan Marvinda dari Bandung. Halo Bandung. Halo, ada juga namanya Satria, aku dari Samosir. Wow. Halo, ada Gibson juga dari Balikpapan. Ada juga Kathy dan Daniel, Kak kita dari kota Jayapura. Ada Michelle dari Semarang. Wah, buat kalian yang lain yang mau disapa-sapa, kalian bisa langsung tulis nama kalian dan asal kalian dari mana ya adik-adik? Wow, iya dong. Semoga yang ikutan absen hari ini ada 1000 adik Superbook. Amin. Ya sudah, karena kita sudah absen. Karena mau nanya deh, adik-adik siapa yang pernah ngalamin kebingungan saat harus mengambil keputusan? Atau mungkin saat kamu tahu nih yang benar, saat teman-teman sekolah melakukan hal yang salah, itu pasti nggak gampang ya Karena dan adik-adik. Atau jangan-jangan kalian ada yang harus ikut-ikutan untuk ngebully anak baru. Kalau misalkan kita nolak membuli, itu bakal kita yang dibully. Wah, itu kan kayak gitu sedih ya, susah ya kan Anda ya? Iya bener, itu situasinya pasti sulit banget. Dan kita sebagai anak Tuhan harus berdiri di pihak yang benar. Betul tidak? Betul tidak? Betul banget. Nah, hari ini kita bakal belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang tinggal di sebuah benteng
yang super kuat. Tapi dia memilih melakukan hal yang benar. Siapakah dia? Adik-adik ada yang tahu nggak? Aku penasaran banget. Yaudah, biar gak lama-lama, kita langsung nonton aja sekarang. Ayo. Tapi Yosua, di seberang sungai Yordan ada Yeriko. Mereka punya banyak pasukan dan senjata, belum lagi tembok besar yang melindungi mereka. Kita harus tahu lebih banyak tentang Yeriko. Setebal apa tembok kota itu, sebanyak apa persediaan makanannya, dan berapa jumlah pasukan mereka. Kerahkan mata-mata terbaik kita untuk misi ini. Pasukan yang menuju Yeriko bergerak lambat malam ini, Kapten. Kamu seharusnya lebih khawatirkan bangsa Israel. Bangsa Israel? Memangnya kenapa? Mereka mulai mendekat dan pasang tenda di sebelah timur sungai Yordan. Ribuan jumlahnya. Oh iya? Aku sering mendengar tentang Tuhan mereka dan kehebatannya. Ya, kalau berani menyerang, nasib mereka akan berakhir di Yeriko. Bangsa Israel dan Tuhannya tak sebanding dengan pasukanku dan tembok kita. Entahlah. Mungkin seharusnya, Kapten, Andalah yang khawatir malam ini. Tuhan mereka sangat hebat. Tapi tembok kita lebih kuat. Tentu, Kapten. Selamat malam. Ayo cepat, kita harus tutup semua gerbang malam ini. Sepertinya Anda kenal semua orang di Yeriko. Cuma sedikit saja, tapi aku suka menyapa. Joy, kami mencarimu kemana-mana. Dan kita kehilangan jejak mata-mata itu. Tidak perlu teriak kan kalau mau ngomong. Ayo, semuanya masuk. Oh, mata-mata. Kis. Apa? Ada mata-mata di dalam rumahku. Rahab, bagaimana ini? Aku pernah melihat wanita yang kalian cari. Itu dia orangnya. Kalian berdua, naik ke atap. Cepat. Apa? Apa maksudmu? Cepat. Kami mau tangkap pria yang ada di rumahmu. Mereka mata-mata. Tadi mereka ada di sini, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Lalu? Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kalau cepat, mungkin masih bisa menangkap mereka. Bawa beberapa orang dan cari mereka di penyeberangan sungai Yordan. Kami akan kembali. Kau selamatkan kami, Rahab. Kenapa? Aku tahu Tuhan telah memberi negeri ini untuk bangsa Israel. Semua orang ketakutan karena kalian. Kami dengar Tuhanmu mengeringkan Laut Merah supaya kalian bisa keluar dari Mesir. Dan kalian telah kalahkan Sihon dan Og, dua raja Amori dari timur sungai Yordan. Tentu saja kami dipenuhi ketakutan. Tak seorang pun berani melawan setelah mendengar semua kisah itu. Karena Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Berjanjilah padaku dalam nama Tuhan, karena aku telah menolong kalian, maka selamatkanlah seluruh keluargaku. Dan berjanjilah bahwa ayah dan ibu dan saudara-saudaraku serta semua milik mereka aman, dan lepaskan kami dari kematian. Nyawa kami akan menjadi jaminan keselamatan kalian. Jika kau tak berkhianat, kami akan tepati janji waktu Tuhan serahkan negeri ini pada kami. Ayo, kita harus pergi. Rumahku di dekat tembok kota.
Pakai tali ini untuk turun dan keluar dari tembok kota ini. Kami ikat janji yang telah kami katakan jika kau mengikuti perintah kami. Ikatkan tali merah ini di jendelamu saat kami menyerang dan keluargamu harus tinggal bersamamu. Kami akan bertanggung jawab kalau sampai keluargamu terluka. Tapi siapapun yang keluar dari rumahmu akan mati. Aku mengerti. Pergilah sebelum kapten itu datang lagi. Superbook. Sepertinya Superbook membawa kita melompati waktu. Menurut alat pemindaiku yang canggih, bangsa Israel sudah memindahkan perkemahan mereka ke barat Sungai Yordan. Anak-anak, Yosua, apa mata-mata itu punya ide untuk melewati tembok Yeriko? tidak. Tuhan telah memberiku sebuah rencana. Setelah perayaan Paskah, aku datang mempelajari tembok raksasa ini, tepat di sini. Kamu kawan atau lawan? Bukan, akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Aku adalah hamba-Mu. Apa yang harus kulakukan? Lepaskan sepatumu, karena tanah yang kau pijak ini kudus. Ia memberitahuku cara mengalahkan Yeriko. Caranya? Ayo jalan di belakang tentara-tentara itu. Dan tetap diam. Jangan bicara sepatah kata pun waktu berbaris mengelilingi kota ini. Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota satu putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Rahab, aku senang bisa mengenalmu. Aku juga.
Kita akan pulang. Bukan akan, tapi sekarang. Seru banget. Iya Kak Nanda, adik-adik, kalian lihat gak gimana Rahab itu berhasil mengambil keputusan yang benar dan berani. Padahal kan dia tahu tuh resiko yang harus dia hadapi karena menyembunyikan mata-mata Israel. Nah adik-adik, kalian tuh belajar apa dari kisah Alkitab hari ini? Coba kalian share di kolom komentar supaya adik-adik, papa mama yang lain tuh bisa tahu kalau adik-adik Superbook tuh pinter-pinter banget. Ayo cepet sekarang tulis kalian. Ayo sekarang buruan tulis apa yang kalian pelajarin di kolom komentar. Oke deh kalau gitu. Karena tadi kita udah sama-sama melihat animasinya, gimana kalau kita share apa yang kita pelajari dari kisah tadi, Karena? Ih, setuju. Yaudah, dari aku dulu ya Kak Nanda ya. Kalau yang aku pelajari itu adalah Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau percaya sama Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan. Adik-adik tahu nggak kalau Rahab itu sebenarnya bukan orang Israel. Dia itu bukan bagian dari umat Israel. Tapi begitu Rahab tahu tentang Tuhannya orang Israel, Rahab percaya kalau Tuhannya orang Israel itu akan melindungi dia. Bahkan nama Rahab itu masuk dalam silsilah Yesus. Wah, hebat banget kan? Itu artinya adik-adik, nggak peduli siapa kamu, asal kalian percaya dan taat, Tuhan pasti akan pakai hidup kamu untuk menjadi berkat buat orang lain. Betul banget. Dan kalau misalkan adik-adik nih merasa, Kak aku tuh gak pinter tahu Kak, aku tuh nakal tahu Kak, atau Tuhan tuh kayaknya gak bakal pakai aku deh. Kalian jangan percaya sama kata-kata itu karena itu semua tidak benar ya adik-adik. Betul. Wah, terima kasih Karena untuk pelajaran yang diberikan. Iya. Nah, kalau aku ya, Karena dan adik-adik, kalau Kananda belajar untuk memilih hal yang benar walaupun sulit. Nih adik-adik, kadang nih ya kita juga harus berada di posisi seperti Rahab tadi yang harus mengambil keputusan yang benar dan berani. Walaupun nih ya kita pasti akan dibenci atau tidak disukain sama orang lain. Terus kita juga kadang-kadang malah jadi takut untuk berani jujur karena takut dimarahi. Terus kita takut ada yang ngajakin untuk mengucilkan teman kita jadi takut, jadi ikutan mengucilkan karena kita juga takut dikucilkan. Nah, tapi adik-adik hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa iman kepada Tuhan Yesus itu membuat kita menjadi kuat dan berani. Berani untuk jujur, berani untuk bilang tidak, berani untuk melakukan hal yang benar. Wah, keren banget kan Anda untuk pelajarannya. Jadi siapa yang hari ini mau menjadi seperti Rahab yang percaya dan melakukan hal yang benar? Coba angkat tangannya. Aku. Wah, adik-adik, apa yang kalian pelajari hari ini pasti berguna deh buat teman-teman kalian yang lain. Jadi jangan lupa kalian harus juga tulis di kolom komentar ya. Nah Kananda, sambil adik-adik yang lain itu lagi menulis apa yang mereka dapatkan, gimana kalau kita praktekin super kebenaran kita hari ini? Gas! Kita gas ya. Jadi super kebenarannya tuh adalah bersama Kristus. Bersama Kristus, aku bisa menang atas semua hambatan. Oke, gitu ya. Alright. Kita coba berapa kali kan Anda? Sekali aja. Oke. Sekali kayak gitu ya, kalian harus langsung hafal karena kalian semua pintar. Oke, ini ulangin sekali lagi. Sekali doang nih. Iya nih. Oke. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Bersama Kristus, aku bisa menang atas semua hambatan.
Pasti semuanya bisa kan? Bisa lah, ini gampang. Oke, sekarang kita mau sama-sama lihat Alkitab. Mana coba Alkitabnya diangkat? Wah, mereka pada siap banget kan Anda? Gas. Mereka membawa Alkitab semuanya. Oke, bagus kalau begitu. Oke, sekarang kita akan buka dari Amsal 29 ayat 25. Yuk, kita sama-sama buka Amsal 29 ayat 25, Perjanjian Lama atau Baru? 3, 2, 1. Betul, Perjanjian Lama. Kita buka sama-sama ya yang sudah dapat. Kita baca, oke, 1, 2, 3. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Sekali lagi. Oke. Siap ya, semuanya suaranya yang keras. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, adik-adik lihat kan, tadi firman Tuhan juga udah berkata, kalau sebagai orang percaya itu kita pasti dilindungi sama Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut lagi kalau mau melakukan hal yang benar. Wah, hari ini pelajaran yang sangat luar biasa banget ya Kananda dan adik-adik. Jadi siapa nih adik-adik yang mulai sekarang mau jadi orang yang berani untuk mengambil keputusan yang benar seperti Rahab? Coba komen aku. Aku. Wah, karena semua adik-adik mau, kalau gitu Karena ajakin adik-adik semua untuk berdoa. Oke, kalian ikuti. Gak usah ikuti deh. Kalian lipat tangan, siapkan hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami bisa belajar satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa kami percaya ketika kami berani dan kami mau jujur untuk melakukan hal yang benar, Engkau akan melindungi kami bersama kami. Tolong Tuhan supaya kami menjadi anak-Mu itu juga bisa melakukan hal yang benar dan kami berani untuk jujur dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow, keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial, dan hadiahnya adalah syuting bareng Superbook Kids Club bersama Kananda dan Kak Daniel. Wah. Dan bisa jadi nih syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin satu orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Bagi teman-teman Kiel, sebuah ejekan hanyalah sekadar canda tawa. Namun tidak bagi Kiel,
Perkenalkan, nama saya Kiel, kelas 5, umur 11. Suatu hari, Kiel mengalami satu kejadian yang membuat dia sangat terpukul. Saya orangnya minder. Saya di sekolah dibully karena saya giginya maju kayak kelinci. Saat di sekolah saya disuruh gurunya mingkem, tapi saya tidak mau mingkem. Saat saya mingkem, saya tidak bisa napas. Waktu aku diajakin, teman-temanku pada ketawa. Perasaan aku marah dan sedih. Perkenalkan, nama saya Susanti, ibunya Yeskiel Setiawan Wijayanto. Seringnya ya kalau main sama anak kecil di rumah gitu, enggak pernah keluar gitu, enggak. Apa nanti kalau sudah menjak remaja, saya takutnya nanti dibully teman-teman, nanti dihina teman-teman. Saya tuh takutnya ya gitu. Ya memang sih saya kalau dimarahi, kalau diem aja ya, enggak usah bales apa, enggak usah apa. Bertahun-tahun Kiel menyimpan semua perasaannya dalam hati. Sampai suatu hari, ia diajak mengikuti sanggar belajar School of Life di dekat rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan satu kisah Alkitab dari Superbook yang menyentuh hatinya. Saat aku pertama kali di School of Life, saya malu dan takutnya diejek sama teman-temannya. Ketika saya datang, ternyata saya tidak diejek lagi. Ketika di Seoul, saya suka pelajaran membaca Alkitab dan melihat Superbook. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Saya suka kisah Yusuf. Saya adalah orang yang penakut. Pasti saya diejek-ejek sama temannya. Setelah itu saya berdoa agar saya menjadi pemberani. Belajar mengampuni seperti Yusuf. Dia sudah mau ikut pelayanan, bahkan sudah ikut doa ketika kumpul sama teman-temannya, sudah mau bergabung dengan teman-temannya. Dia sudah mau belajar mengampuni. Kayak Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Sekarang aku di sekolah menjadi orang yang bukan pemalu. Sekarang aku sudah tidak diejek lagi. Saat saya diejek lagi, saya sudah mengampuni orang itu. Tuhan, saya mau mengampuni teman-teman saya yang lagi membuli saya. Berkati dia agar menjadi orang yang bukan mengejek aku lagi. Lewat Superbook dan sanggar belajar School of Life, Tuhan memulihkan hati Kiel. Kini, Kiel terus bertumbuh dengan penuh keberanian. Terima kasih School of Life dan terima kasih Superbook. Papa Mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari Papa Mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan Papa Mama lainnya. Buat Papa Mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa Mama bisa langsung scan QR Code yang ada di layar kanan Papa Mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari Papa Mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.